제발 번만 더. Halo semua, bagaimana kabar kalian? Ya, gua harap kalian baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, gua mau lanjut membahas alur cerita drama series Squid Game. Singkatnya, di video kali ini akan menceritakan kembalinya para peserta ke dalam permainan dan juga usaha menegangkan detektif Wang yang sedang mencari keberadaan kakaknya. Penasaran dengan alur ceritanya? Mari simak video ini sampai habis. Di awal memperlihatkan detektif Wang sedang membuntuti mobil yang ditumpangi para peserta. Kemudian melalui pesan singkat, ia mengabarkan atasannya kalau hari ini dirinya tidak bisa bekerja. Lalu dengan cepat, detektif Wang merambat ke kolong mobil dan sukses menyelinap ke dalam kapal yang membawa para peserta. Ketika di kapal, para penjaga diperintahkan untuk memeriksa setiap peserta. Akan tetapi saat hendak memeriksa, detektif Wang yang sedang berpura-pura pingsan dalam sekejap penjaga itu berhasil dilumpuhkan olehnya. Tak lupa, ia juga merebut pakaian penjaga tersebut untuk menyamar. Kemudian detektif Wang melempar mayat penjaga yang dilumpuhkannya itu ke laut. Namun tak berselang lama datanglah penjaga yang memakai topeng bergambar segitiga dan kotak. Jadi di sini penjaga yang memakai topeng bergambar kotak memiliki jabatan paling tinggi. Lalu di bawahnya ada gambar segitiga. Dan yang terakhir, gambar berbentuk bulat menandakan jabatan yang paling rendah di antara gambar-gambar lainnya. Oke, lanjut. Aksi detektif Wang tersebut hampir saja ketahuan oleh penjaga segitiga dan kotak. Akan tetapi, detektif Wang beralasan jika dirinya mabuk laut. Kemudian sesampainya di sebuah pulau, para peserta dibawa ke suatu ruangan. Lalu di sana para penjaga mengganti pakaian seluruh peserta. Terlihat Saebyok yang sedang berpura-pura pingsan, dengan jurus copetnya ia mengambil sebilah pisau dari kantung penjaga yang mengganti pakaiannya. Si kakek yang awalnya dikira sudah tewas oleh Gi-hun ternyata ia masih hidup. Saat si kakek tersadar, Gi-hun mengatakan alasan ia kembali ke permainan ini adalah karena sebelumnya si kakek pernah memberitahu Gi-hun jika si kakek akan kembali ke permainan tersebut. Maka dari itu Gi-hun pun memutuskan untuk kembali ikut serta ke dalam permainan. Di papan skor memperlihatkan jumlah peserta saat ini berjumlah 187 peserta dan 14 diantaranya telah memutuskan untuk mengundurkan diri. Jadi total peserta yang telah dianggap gugur berjumlah 269 peserta. Otomatis jumlah hadiah yang terakumulasi sampai saat ini adalah 26,9 miliar won. Terlihat juga Miryong yang di episode sebelumnya bersikeras akan berhenti bermain, kini dirinya memutuskan untuk kembali. Tanpa diduga, ketika di sana Gi-hun bertemu kembali dengan Sang-woo dan juga Ali. Alhasil Gi-hun pun mengusulkan untuk membuat sebuah tim. Begitu juga dengan si kakek yang meminta untuk dimasukkan ke dalam tim tersebut. Di sisi lain, Bang Jago berniat untuk mengajak Saebyok ke dalam timnya. Jelas saja Saebyok yang mengetahui kalau Bang Jago ini adalah orang yang licik, ia pun menolaknya mentah-mentah. Sehingga hal itu membuat Bang Jago ingin menyerang Saebyok. Dan Saebyok sendiri juga sudah siap menyerang Bang Jago dengan pisau kecil di tangannya. Akan tetapi di tengah pertikaian mereka berdua, tanpa diduga tiba-tiba saja Miryong muncul. Di sini ia merayu Bang Jago dan meminta untuk dimasukkan ke dalam tim Bang Jago. Namun Bang Jago menanggapinya dengan bercanda dan malah mengajak Miryong untuk bermain. Main apa ya? Jika kalian tahu silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Tak lama kemudian terdengarlah suara pengumuman yang menyuruh para peserta untuk berkumpul dan mengambil makan malam. Lalu sambil menyantap makan malam, Gi-hun dan yang lainnya membicarakan tentang permainan apa yang akan dimainkan selanjutnya. Dengan yakinnya si kakek menebak kalau di permainan selanjutnya mereka akan memainkan permainan tradisional anak-anak. Namun di sini hanya Ali saja yang tidak mengerti aturan dalam permainan tersebut. Akan tetapi dengan kebaikan hatinya, Sang-woo berjanji akan memberitahu Ali peraturan-peraturan itu. Di lain tempat, salah satu penjaga sedang menemui frontman untuk melaporkan jumlah peserta saat ini. Lalu frontman pun meminta agar terus mengawasi para peserta yang tidak kembali. Setelah itu, para penjaga dipersilahkan untuk beristirahat. Ketika detektif Wang hendak masuk ke kamarnya, terlihat ia sedikit kesulitan saat membuka kunci pintu. Seketika penjaga di sampingnya pun melihat detektif Wang dengan tatapan curiga. Namun beruntungnya detektif Wang berhasil membuka pintu tersebut.
Ketika di dalam ternyata terdapat 3 peraturan yang berlaku juga untuk para penjaga. Di antaranya adalah dilarang melepas topeng ketika di luar ruangan, dilarang berbicara tanpa izin, dan dilarang pergi meninggalkan ruangan tanpa perintah. Di lain tempat, Miriam yang sedang kebelet buang air kecil, ia berteriak dan memaksa agar penjaga membukakan pintu toilet. Di sini ternyata untuk pergi ke toilet saja jadwal mereka sudah diatur. Akan tetapi saat Miriam mau kencing sembarangan, penjaga itu pun akhirnya membuka pintu tersebut. Ketika hendak masuk, tanpa diduga Sebyok juga ingin masuk ke dalam. Alhasil mereka berdua masuk ke dalam toilet bersamaan. Ternyata Miriam hanya ingin membakar sebatang rokok yang disembunyikannya di dalam kemaluannya. Namun saat sedang enak-enaknya merokok, tiba-tiba saja Sebyok mendobrak pintu toilet dan mengeluarkan pisau kecil miliknya. Jelas saja Miriam yang melihat hal itu pun langsung panik dan ketakutan. Akan tetapi di sini Sebyok tidak berniat untuk membunuh Miriam, melainkan ia hanya ingin mencari tahu mengenai tempat tersebut melalui saluran ventilasi udara. Dari tempat itu, Sebyok hanya melihat beberapa penjaga yang sedang mencairkan sebuah gula. Di lain sisi, Miriam sedang berteriak dan berpura-pura jika dirinya mengalami sembelit. Di depan pintu toilet, penjaga yang sudah merasa curiga, akhirnya ia pun memutuskan untuk masuk dan memeriksanya. Ketika penjaga mendobrak pintu, beruntungnya Sebyok sudah turun dari atas sana. Setelah selesai, Miriam meminta agar Sebyok memberitahu apa yang dilihatnya selama berada di sana. Namun tanpa disadari, ternyata perbincangan mereka telah didengar oleh Sangwo. Sebelum tidur, Detektif Wang seperti sedang membuat sebuah catatan. Lalu keesokan harinya, Detektif Wang mulai melakukan aktivitasnya yang menyamar sebagai penjaga. Akan tetapi tampak penjaga yang berada di sampingnya itu seperti sedang memperhatikan dirinya. Keesokan harinya, para peserta dipersilahkan mengantri untuk mengambil jatah sarapan mereka berupa roti dan susu. Tak lama berselang, ketika para peserta sedang menyantap makanan mereka, tiba-tiba terdengar pengumuman yang memberitahu jika permainan kedua akan segera dimulai. Akan tetapi, salah satu peserta berkacamata, kita sebut saja Dokgil, yang artinya dokter gila, ia tampak seperti sedang mencari sesuatu di dalam roti yang dimakannya. Dan benar saja, secara mengejutkan di dalam roti tersebut terdapat sebuah kertas catatan berukuran sangat kecil. Kemudian para peserta pun digiring menuju arena permainan. Ketika di jalan, Sang Woyang mengetahui perbincangan Sebyok semalam, ia pun menghampirinya untuk menanyakan apa yang Sebyok lihat semalam. Lalu Sebyok pun menjawab bahwa dirinya hanya melihat para penjaga yang sedang mencairkan gula. Seketika itu juga Sang Wo pun menjadi teringat dengan permainan masa kecilnya, yakni gulali. Sesampainya di arena permainan, para peserta pun dibuat bertanya-tanya tentang permainan apa yang akan mereka mainkan. Diperlihatkan pada permainan kali ini terdapat beberapa simbol. Di antaranya adalah lingkaran, segitiga, bintang, dan payung. Kemudian penjaga di sana menyuruh para peserta untuk memilih salah satu simbol yang tersedia. Lalu Sang Wo memberi saran kepada timnya untuk memilih masing-masing simbol yang berbeda, dengan alasan untuk menghindari kemungkinan buruk yang akan terjadi. Jelas saja Sang Wo yang sudah mengetahui permainan kali ini pun memilih bentuk yang paling mudah, yaitu segitiga. Kemudian Ali memilih bentuk lingkaran, dan kini simbol yang tersisa hanya ada bintang dan payung. Si kakek kemudian mempersilakan Gihun untuk memilih simbol terlebih dahulu. Namun karena Gihun tidak mengetahui permainan ini, akhirnya ia pun memilih simbol payung, yang mana bentuk itu adalah yang paling sulit untuk dimainkan. Jelas saja Sang Wo pun terkejut saat mendengar Gihun memilih simbol payung. Ketika penjaga memberitahu bahwa permainannya adalah gulali, sontak Gihun pun tampak pasrah saat ia membuka benda yang dipegangnya. Jadi di permainan kali ini, para peserta harus memisahkan bentuk gula yang telah mereka pilih dari bagian lainnya. Di sisi lain, ternyata catatan yang ditemukan oleh Dokgil di dalam roti adalah sebuah petunjuk yang memberitahu tentang permainan ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa Dokgil telah bekerja sama dengan salah satu penjaga di sana, dan permainan pun dimulai. Di awal permainan, Sang Wo berhasil memotong satu bagian dengan sempurna. Begitu juga dengan Ali yang sedikit demi sedikit memotek bagian itu secara perlahan. Namun Gihun sendiri terlihat sangat panik karena memilih bentuk yang paling sulit. Tetapi ia tidak menyerah begitu saja dan terus berusaha mengikis sisi luar dari bentuk payung tersebut. Di tengah permainan, seorang peserta pria yang mendapat bentuk payung
Tanpa sengaja ia merusak bentuknya. Tanpa basa-basi, penjaga itu pun langsung menembak kepalanya hingga tewas. Lalu seorang peserta wanita yang melihat pembunuhan tersebut menjadi panik dan juga merusak bentuk gulali miliknya. Jelas saja suara tembakan itu membuat para peserta lainnya menjadi panik. Hingga pada akhirnya satu persatu para peserta yang merusak bentuk gulali pun ditembak sampai mati. Dalam ketegangan itu secara diam-diam Miryong bermain curang. Yang mana ternyata di bawah sebuah perosotan, Miryong membakar ujung jarum tersebut menggunakan korek yang dibawanya. Tujuannya adalah agar gulali itu dapat dengan mudah terpisah dari sisi bagian luar. Miryong juga memperhatikan Bang Jago yang tampak sedang kesulitan. Diperlihatkan Dokgil berhasil menyelesaikan permainan itu. Begitu juga dengan Sebyok dan Ali. Di samping itu banyak juga peserta yang tewas akibat merusak bentuk dari gulali tersebut. Secara mengejutkan, tiba-tiba saja dari arah belakang penjaga bertopeng kotak memeriksa detektif Wang yang sedang menyamar. Sontak penjaga itu menanyakan apa tugasnya di sini. Belum juga menjawab, penjaga bertopeng kotak menyuruh detektif Wang untuk membersihkan mayat para peserta. Detektif Wang mengungkapkan bahwa dirinya sedang merasa kebingungan. Jelas saja penjaga bertopeng kotak langsung curiga kepada detektif Wang dan ingin segera menginterogasi saat permainan telah usai. Sementara itu, peserta yang telah berhasil menyelesaikan permainan langsung diarahkan pergi meninggalkan arena. Namun tidak dengan Dokgil. Penjaga bertopeng segitiga seperti mengarahkan ia ke suatu tempat. Sampai di sini kita jadi tahu bahwa Dokgil telah bekerja sama dengan beberapa penjaga di sana. Namun kita belum tahu apa yang akan dilakukan oleh mereka. Kembali ke dalam arena permainan. Di sana memperlihatkan Sangwo yang telah berhasil menyelesaikan permainan, yang disusul dengan Miryong yang juga telah berhasil. Secara mengejutkan, Miryong menjatuhkan korek api miliknya di hadapan Bang Jago. Di sini ia berniat membantunya agar Bang Jago mau menerima Miryong ke dalam timnya. Dan akhirnya Bang Jago pun berhasil menyelesaikan permainan itu dengan menggunakan cara yang licik. Waktu yang tersisa kini hanya tinggal 1 menit dan itu membuat Gihun menjadi panik dan tampak berkeringat. Terlihat keringat Gihun menetes sampai membasahi gulali miliknya. Seketika itu juga Gihun pun menjadi teringat kalau air bisa menipiskan gula yang padat. Setelah itu Gihun pun memiliki sebuah ide, yang mana ia menjilati bagian garis dari bentuk payung yang lebih tipis. Sontak para peserta lain pun dibuat kebingungan ketika melihat hal yang dilakukan oleh Gihun. Meskipun tidak mengerti, akhirnya mereka semua mengikuti apa yang dilakukan Gihun. Di detik-detik terakhir, Gihun dan beberapa peserta lainnya pun akhirnya berhasil menyelesaikan permainan tersebut. Begitu juga dengan si kakek yang telah berhasil setelah mengikuti cara Gihun tersebut. Sementara diperlihatkan seorang peserta pria tidak sengaja mematahkan bagian gagang payung. Akan tetapi ketika penjaga itu hendak menembak pria tersebut, tanpa diduga, pria itu langsung menusuk mata si penjaga menggunakan jarum dan mengambil pistol miliknya. Bukan hanya itu saja, pria itu juga menyandra penjaga bertopeng kotak yang tadinya akan menginterogasi detektif Wang. Kemudian para peserta lainnya yang telah kehabisan waktu bermain, dengan teganya para penjaga langsung membunuh mereka semua. Setelah itu, pria yang menyandra penjaga bertopeng kotak menyuruhnya untuk membuka topeng dan memperlihatkan wajahnya. Namun saat melihat wajah penjaga tersebut, si peserta pria malah merasa iba dengannya. Lalu secara mengejutkan, ia menodongkan pistol dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tak berselang lama, secara mengejutkan, tiba-tiba saja frontman datang dan langsung menembak kepala penjaga yang membuka topeng tersebut. Lalu frontman menjelaskan kepada para penjaga, apabila kalian membuka topeng, maka kalian akan mati. Di akhir film memperlihatkan ketika para penjaga yang lain sedang sibuk membereskan seluruh mayat peserta, detektif Wang secara diam-diam mengambil topeng penjaga yang telah ditembak oleh frontman. Sontak ia pun merasa beruntung karena penjaga yang akan menginterogasi dirinya kini sudah tewas. Bagaimanakah nasib detektif Wang selanjutnya?